Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Konflik di tubuh Nahdlatul Ulama, ini ormas Islam terbesar di Indonesia, kini memasuki fase paling krusial dalam satu dekade terakhir ini. Forum para kiai sepuh dan mutasyar, ini mutasyarnya adalah jabatan sebagai penasehat, yang digelar di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, menilai keputusan pemberhentian Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf cacat prosedur dan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Namun pada saat yang sama, forum itu juga mengakui adanya dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Yahya dan itu harus diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh. Forum lalu menyerukan semua pihak menahan diri dan secara tegas merekomendasikan agar rapat pleno PBNU yang diagendakan itu membahas pengangkatan pejabat ketua umum dan dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 10 Desember, berarti lusa itu ditunda ya. Pelaksananya itu rencananya akan dilaksanakan di Jakarta. Sebuah sikap yang membuat posisi Yahya Stakuf untuk sementara ini lega ya, karena setelah sebelumnya kan Rois Am PBNU Kiai Miftahul Ahyar menyatakan pemecatan Yahya itu sudah bersifat final. Ini pertanyaannya yang mengerucut, apakah rekomendasi para kiai sepuh dan mutasyar ini akan dipatuhi oleh Suriah PBNU atau justru diabaikan atas nama supremasi struktur? Saya kira disinilah NU berdiri di persimpangan jalan ya, antara ketaatan formal pada tata organisasi dan kearifan kultural para kiai sepuh yang selama ini menjadi penyangga moral jamiah. Pertemuan forum kiai sepuh dan mutasar NU di pesantren Tebu Ireng itu berlangsung nggak kemarin, hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Ini menjadi titik balik sementara dalam konflik internal PBNU. Untuk pertama kalinya setelah isu pemecatan menyeruak ke publik, sebuah forum yang diisi tokoh-tokoh sepuh dengan bobot kultural yang sangat kuat, secara terbuka menyatakan bahwa proses pemberhentian Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU tidak sah secara aturan organisasi. Pernyataan itu disampaikan secara resmi oleh juru bicara forum, yakni Haji Muhammad Abdul Muid. Dia menyampaikannya setelah pertemuan kemarin dan dia menegaskan beberapa poin ya. Forum tidak menilai substansi benar atau salahnya Yahya terlebih dahulu kata dia, tetapi menyoroti prosedur pemakzulan yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme ADART NU. Dalam bahasa yang lebih tegas, keputusan pemberhentian itu dianggap tidak punya dasar hukum organisasi yang kuat. Namun Forum Tebu Ireng juga tidak sedang dalam tanda petik membersihkan Yahya Stakuf. Dalam pernyataan yang sama, Abdul Muid menyampaikan bahwa Forum menemukan adanya informasi kuat tentang dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU. Karena itu Forum justru menegaskan bahwa masalah ini harus diklarifikasi secara tuntas melalui mekanisme organisasi bukan lewat keputusan sepihak yang menimbulkan kegaduhan. Di titik inilah posisi forum dari Kiai Sepuh dan juga Mutasar Tebu Ireng itu menjadi khas ya. Mereka menolak pemecatan tetapi juga tidak membela Yahya secara mutlak. Forum juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri, menghentikan eskalasi konflik di ruang publik, dan mengembalikan penyelesaian masalah ini sepenuhnya ke jalur internal jamiah. Sebagai konsekuensi dari sikap itu, forum secara eksplisit merekomendasikan agar rapat pleno PBNU yang dijadwalkan berlangsung tanggal 9 dan 10 Desember 2025 untuk menetapkan pejabat ketua umum ditunda. Ini memang sekali ini seru sekali NU ini kan biasanya katanya biasanya tadi gegeran tuh biasa berakhir berakhir dengan gergeran kan begitu ya. Itu biasanya pakemnya di NU sambil ngopi dan rokokan begitu ya. Tapi sekarang ini betul-betul konfliknya sangat serius. Rekomendasi penundaan ini bukan sekedar soal teknis jadwal, melainkan pernyataan politik kultural. Jangan ada keputusan baru sebelum masalah lama diselesaikan secara sah dan bermartabat. Bagi Yahya Stakuf, keputusan di pesantren Tebu Ireng ini jelas menjadi semacam apa ya, semacam pemberian apa ya, bantuan pernafasan gitu, oksigen gitu ya, yang membuat dia menjadi lebih bisa bernafas lebih lega, setidaknya untuk sementara ya, karena posisinya sebagai ketua umum PBNU kan sebelum apa ini benar begitu belum sepenuhnya kehilangan legitimasi kalau di antara para kiai sepuh. Kendati kalau Suriah sudah menyatakan final. Nah, terlebih lagi Yahya itu hadir langsung dalam pertemuan Tebu Ireng
Dan ini kan dia kemudian dilaporkan bahwa berkas lengkap yang dilaporkan menghadap para kiai sepuh ini, dan dia tentu saja berharap mendapatkan jalan keluar, dan ini dia mendapatkan semacam jalan keluarnya. Namun di saat yang sama dari kubu Syuriah PBNU, suara yang keluar justru berlawanan arah. Yang hadir ini Profesor Muhammad Noh, mewakili Suriah dalam forum tersebut, secara terbuka menyatakan bahwa bagi Suriah keputusan pemberhentian Yahya Stakuf itu sudah selesai. Ini dia mungkin ini sudah final gitu ya. Menurut Profesor Muhammad Noh, posisi Suriah adalah supremasi dalam struktur PBNU, dan keputusan yang sudah diambil dalam rapat harian Suriah dianggap selesai secara organisatoris. Disinilah garis benturan mulai tampak jelas gitu. Dalam pertemuan di Tebu Ireng itu kan Rois Am dan Wakil Rois Amnya tidak hadir. Yang hadir adalah Suryanya Pak Profesor Nuh tadi, dan dia merepresentasikan dari sikap yang tetap keras dari Suriah. Dan disinilah garis benturan itu mulai tampak jelas. Kiai Sepuh berbicara atas nama kearifan kultural, sementara Suriah berbicara atas nama otoritas struktural. Dan konflik NU pun ini sekarang kelihatannya bergerak. Kalau semula itu ya hanya bisik-bisik pertarungan tafsir siapa yang paling berhak menentukan arah jamiah. Sekarang ini jadi pertanyaannya, apakah yang menentukan itu struktur atau kultur? Untuk melihat otoritas pertemuan di Tebu Ireng, kita tentu perlu tahu siapa saja yang hadir, tokoh-tokoh yang hadir ya. Dan kalau saya baca nama-nama daftar yang hadir, nggak bisa dianggap remeh. Karena yang hadir ini jelas punya bobot yang secara simbolik itu sangat kuat. Komposisi peserta yang hadir, baik secara langsung maupun daring, menunjukkan bahwa ini adalah forum dengan legitimasi kultural yang sangat kuat di tubuh NU. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh tuan rumah, pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kingkin, didampingi Kiai Haji Umar Wahid. Ya, ini adiknya dari Abdurrahman Wahid, adiknya Gus Dur, yang ini termasuk zuriyah dari Nahdlatul Ulama. Tebu Ireng sendiri kan ini bukan pesantren yang sembarangan. Disinilah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membesarkan NU. Karena itu setiap keputusan yang lahir dari Tebu Ireng selalu memiliki nilai simbolik, historik, dan kultural yang sangat dalam bagi warga NU. Dari jajaran Kiai Sepuh dan Mutasyar hadir nama-nama yang selama ini menjadi rujukan moral NU. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Mengikuti pertemuan secara daring. Nah, ini kehadiran Ma'ruf Amin ini bukan sekedar formalitas. Dia adalah Rois Am PBNU periode 2015-2018. Figur yang dinaungi legitimasi struktural sekaligus kultural. Hadir pula Kiai Haji Said Agil Syirot. Ini Ketua Umum PBNU periode sebelum Yahya Stakuf. Ini simbol kesinambungan kepemimpinan politik NU pasca reformasi, dan memang dia berseberangan ya kubunya ya dengan Yahya Stakuf. Dia lebih dekat dengan Muhaimin Iskandar. Dari pesantren Jawa Timur hadir Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, tempat pertemuan sebelumnya dilaksanakan. Ini salah satu pusat gravitasi NU kultural ya hari-hari ini. Dari Jombang dan sekitarnya hadir pula para masaye sepuh seperti Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dari Pelosok, Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun yang juga mengikuti secara daring, serta ini Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Kalau dalam tradisi NU disebutnya Nyai Sinta Nuriyah. Dengan formasi seperti ini, Forum Tebu Ireng sesungguhnya adalah pertemuan lintas generasi dan lintas poros pesantren besar NU. Ada Tebu Ireng, ada Lirboyo, Peloso, Rembang, dan jejaring pesantren sepuh lainnya. Ini adalah poros kultural NU yang selama puluhan tahun menjadi penyeimbang ketika dinamika politik organisasi memanas. Dari unsur Suriah PBNU hadir Profesor Muhammad Noh bersama beberapa para anggota. Dan sementara dari Tanfiziah PBNU hadir Yahya Stakuf, Nur Hidayat, Amin Said Husni, dan Sumantri. Ini dua orang terakhir yang saya sebut namanya sekarang diangkat menjadi sekjen dan bendahara oleh Yahya Stakuf. Dengan komposisi ini, Forum Tebu Ireng secara faktual mempertemukan tiga kutub NU sekaligus. Sesepuh, Kiai Sepuh, Mutasyar, kemudian Suriah, dan Tanfiziah. Ini dalam satu ruangan yang sama. Juru bicara forum pun diambil dari kalangan yang tidak diragukan otoritas pesantrennya. Haji Muhammad Abdul Muid dari Lirboyo, Abdurrahman Kautsar dari Peloso, dan Kiai Haji Imron Mutamakin dari Pasuruan. Ini menegaskan bahwa pernyataan forum bukan pendapat personal, tapi hasil kesepakatan kolektif para sesepuh, para kiai sepuh. Dengan komposisi seperti ini, sulit menyebut Tebu Ireng sebagai pertemuan informal.
Secara struktur memang tidak mengikat, tapi secara kultural NU ini adalah forum dengan bobot legitimasi yang sangat tinggi. Mengabaikan Tebu Ireng bukan sekedar mengabaikan satu rapat, melainkan mengabaikan suara para penjaga tradisi NU. Tentu Anda masih ingat ya, sebelumnya pernah dilakukan pertemuan di Lirboyo. Memang tidak sebesar yang sekarang ini ya. Dan setelah itu kan kemudian juga mereka juga menjaga komunikasinya langsung dengan lingkungan pesantren Peloso di Jombang. Di Lirboyo ini sebelum isu pemecatan Yahya ini menjadi meledak secara terbuka, para kiai sepuh dan mutasar sudah lebih dulu mencium adanya ketegangan serius di tubuh PBNU, terutama antara ketua umum dan Rois Am. Pada waktu itu sebenarnya Lirboyo itu menawarkan diri menjadi tuan rumah untuk islah ya, karena kalau tadinya kan keinginan Yahya itu dilakukan pertemuan di situ untuk mendapatkan justifikasi dari Kiai Sepuh itu, tapi waktu itu Lirboyo menolak dan mereka menyatakan mereka hanya mau menjadi tuan rumah dengan syarat semua pihak hadir dan itu adalah forumnya islah. Nah sekarang berlangsung pertemuan di Tebu Ireng, meskipun tidak namanya islah, tapi ini lengkap ya. Dan kemudian keputusannya tadi itu ya, keputusannya in between ya, ngambil di antara lah ya. Namun ternyata ketika kemudian pertemuan di Lirboyo itu gagal dan itu kemudian ternyata Suriah itu sudah menyatakan keputusan pemecatan terhadap Yahya Stakuf itu sudah final. Nah, inilah kemudian sekarang rupanya para kiai sepuh itu perlu ada forum yang lebih terbuka, lebih tegas dan lebih simbolik. Maka Tebu Ireng yang dipilih. Jadi Tebu Ireng ini bukan forum dadakan. Ini adalah puncak dari kegelisahan para sepuh yang sejak awal mencoba mencegah konflik ini berubah menjadi krisis kepemimpinan nasional NU secara terbuka. Apa sebenarnya keputusan dari Tebu Ireng nih? Kalau secara detail ya, itu saya dapat ringkas dalam 3 pesan kunci yang saling terkait. Pertama, forum menilai proses pemecatan Yahya Stakuf tidak sesuai dengan ADART Nahdlatul Ulama. Ini bukan penilaian politis, melainkan penilaian prosedural. Forum melihat bahwa mekanisme pemberhentian Ketua Umum PBNU tidak bisa dilakukan hanya lewat rapat harian Suriah tanpa melalui skema organisasi yang lebih lengkap. Kedua, forum secara jujur mengakui adanya dugaan pelanggaran serius yang dilakukan Ketua Umum PBNU. Ini penting ditekankan, Bu Ireng tidak menutup mata atas kritik dan tudingan yang berkembang. Mereka justru memerintahkan agar dugaan-dugaan itu diselesaikan lewat klarifikasi menyeluruh, terbuka, dan bermartabat di dalam mekanisme NU. Yang ketiga, forum merekomendasikan agar rapat pleno PBNU tanggal 9 sampai 10 Desember 2025 yang akan menetapkan pejabat ketua umum ditunda. Penundaan ini dimaksudkan agar NU tidak menumpuk masalah baru di atas masalah lama yang belum selesai. Dengan kata lain, Tebu Ireng ingin menghentikan logika potong cepat dan mengembalikan NU pada tradisi tabayun, musyawarah, dan keadaban jamiah. Nah, penting ini kita untuk flashback apa sih sebenarnya yang menjadi polemik. Yang pertama kali kan yang menjadi kemudian berujung pada pemecatan ini adalah soal kedekatan Yahya Stakuf dengan tokoh-tokoh Zionis internasional karena dia kemudian mendatangkan seorang pembicara dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama pada Agustus lalu, yakni Peter Berkowitz, ini akademi Amerika Serikat yang dikenal punya pandangan yang pro-Zionis dan sangat keras terhadap Palestina. Dan ini tentu saja dianggap bertentangan dengan garis NU dan juga sikap kemanusiaan karena terjadinya pembantaian di Gaza. Dan PBNU sendiri kan, Nahdien sendiri secara jamiah itu jelas posisinya membela Palestina. Kehadiran Berkowitz ini memicu gelombang kemarahan warga NU dari berbagai daerah. Yang berikutnya yang jadi konflik itu soal pengelolaan tambang. Ini memalukan sebenarnya konflik ini ya. Dan sekarang ini kan karena tarik menarik siapa yang akan menjadi bohir dari tambang ini dan kemudian terjadi keributan semacam itu. Dan yang berikutnya juga ada kasus baru yakni audit internal yang bocor mengenai penggunaan dana 100 miliar yang pada waktu itu dananya diperoleh dari Bendahara Umum PBNU yang waktu itu dijabat oleh Maming Mardani ya. Mardani Maming. Oh, Mardani Maming. Ini mantan Bupati Tanah Bumbu yang kemudian dicokok oleh KPK karena terbukti dia menerima uang suap untuk izin usaha pertambangan di kabupaten yang dia pimpin. Dan uangnya itu kemudian masuk ke kas bendahara di PBNU. Nah, rupanya bagi Suriah ini berbagai rangkaian ini peristiwa ini tadi kedatangan pembicara Zionis, Yahudi,
konflik tambang, dan kemudian juga dana 100 miliar ini dipandang sebagai akumulasi kesalahan strategis yang berujung pada sanksi organisasi. Bagi Tebu Ireng, kasus-kasus itu tidak dibantah keberadaannya, tetapi cara menyelesaikannya dianggap tidak boleh melanggar mekanisme jam'iyah. Nah, bagaimana ujung dari kisruh yang sekarang ini memasuki fase yang sangat krusial ini? Nah, keputusan di Jombang, yakni Forum Kiai Sepuh dan Mutasyar di Tebu Ireng itu tadi, dari pesantren Tebu Ireng, tidak bisa begitu saja diabaikan walaupun mereka bukan atasan struktural Syuriah. Dalam tradisi NU, para sepuh adalah pilar moral dan juga kultural. Mengabaikan mereka sama saja dengan mempertaruhkan legitimasi sosial PBNU di mata jutaan warga NU di pesantren-pesantren. Yang kedua, rekomendasi Tebu Ireng memang ini kita masih sebutnya ambigu ya secara politik, tapi dia memang harus diakui kuat sih secara etika. Di satu sisi, pemecatan Yahya dinilai tidak sah secara ADART, di sisi lain mereka juga menyatakan ada kesalahan serius yang harus diklarifikasi. Ambil posisi tengah-tengah, tidak membela tapi tidak juga menghakimi. Ketiga, fakta bahwa Yahya Stakuf hadir langsung di Tebu Ireng, sementara Rois Am dan Wakil Rois Am tidak hadir, memberi pesan simbolik yang sangat kuat. Satu pihak datang menghadap para sesepuh, pihak lainnya memilih tetap di jalur struktur. Memang diwakili oleh Profesor Muhammad Noh sebagai wakil Suriah dengan sikap yang menyatakan keputusan sudah selesai dan menegaskan bahwa konflik itu sudah bergerak dari ruang kompromi ke ruang konfrontasi tafsir kemenangan. Yang keempat, kini semua mata tertuju pada rapat pleno PBNU pada tanggal 9 sampai 10 Desember di Jakarta. Apakah pleno itu akan tetap digelar dengan risiko mengabaikan rekomendasi Kiai Sepuh atau ditunda demi membuka ruang rekonsiliasi? Nah, ini saya kira yang menentukan apakah NU nanti akan memilih jalan cepat yang berisiko atau jalan lambat yang lebih teduh. Kelima, jika Yahya benar-benar diberhentikan dari PBNU, ya ini berarti PBNU memilih penjabat ketua umum, maka hanya ada dua skenario besar. Jadi mandat untuk Pak pejabat atau PLT ketua umum nantinya itu segera menyelenggarakan muktamar luar biasa atau mandatnya untuk melanjutkan sisa masa jabatan sampai 2026. Dan setelah itu baru kemudian dilaksanakan muktamar. Tapi saya kira kalau sekarang ini kemudian dilaksanakan muktamar luar biasa dan kondisinya sedang terpecah belah, ini potensi konflik akan makin mengeras itu ya. Dua opsi ini sama-sama sah secara formal tetapi tidak sama secara politik dan kultural. Kedua opsi itu berpotensi memperpanjang luka yang terjadi. Dan ini yang keenam, ini yang penting kita ingatkan ya, kalau ini yang terjadi, ini yang menurut saya ini bisa menjadi luka paling dalam dan juga berkepanjangan. Karena kalau rekomendasi Tebu Ireng diabaikan, maka NU itu berisiko mengulangi sejarah pahit mufarokoh ya, Kiai As'ad Samsul Arifin terhadap PBNU di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Gus Dur tahun 1989 ya. Ini di Krapyak waktu itu muktamar NU ke-28. Mudah-mudahan saya nggak salah mengingatnya ya. Nah, mufarakah ini kan sebenarnya istilah itu memisahkan diri. Ini istilah dalam sholat ya. Kalau yang disebutkan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin pada waktu itu, kalau mengibaratkan Gus Dur sebagai imam karena dia ketua umum Tanfiziyah itu dia sudah kentut, maka dan dia masih terus mau melanjutkan sebagai imam ya, makmumnya bisa mufarakah, bisa membuat saf sendiri gitu ya. Harusnya kalau kiai kentut itu yang mengundurkan diri dan digantikan oleh imam yang lain gitu, kalau imam yang kentut ya. Nah, kalau itu terjadi karena ini para kiai sepuh ya, yang banyak yang melakukan pertemuan, dan ini berarti tidak hanya satu orang nanti yang mufarokoh ya. Mufarakah waktu itu memang memecah NU, terutama para mereka yang tetap taat pada Kiai Sepuh. Dalam hal ini As'ad Samsul Arifin ini kan selain Kiai Sepuh, dia juga sebagai Ketua Ahlul Ahli wal Aqdi ya. Ini semacam parlemennya NU yang memilih Rois Am di situ ya. Tetapi belakangan terungkap katanya ini, kalau menurut versi mereka yang sudah tabayun ke Kiai As'ad, bahwa itu adalah strategi dia melindungi Gus Dur supaya jangan dibunuh oleh rejim Orde Baru. Karena pada waktu itu Gus Dur kan sangat keras terhadap mengkritik pemerintahnya Presiden Soeharto, sementara Kiai Hasan dan banyak Kiai Sepuh itu punya hubungan cukup dekat dengan Presiden Soeharto. Jadi kalau tidak semua NU mendukung Gus Dur, itu supaya ya dianggap bahwa perlawanan Gus Dur itu nggak cukup signifikan dan dia tidak dianggap membahayakan. Kira-kira begitu logikanya ya. Logika atau strategi ya.
logika dari strategi deh, kita tepatnya yang ditempuh oleh Kiai Sepuh Asad Samsul Arifin. Nah, NU hari ini sedang berdiri di sebuah persimpangan bersejarah. Di satu sisi ada kekuatan struktur dengan logika keputusan cepat dan final, di sisi lain ada suara para Kiai Sepuh dengan logika kesabaran, tabayun, dan keadaban. Forum Tebu Ireng sudah memberi syarat pemecatan Yahya dinilai tidak sah prosedurnya, tetapi kesalahannya juga tidak boleh dihapuskan. Apakah isyarat ini akan dibaca sebagai jalan keluar atau justru diabaikan sebagai gangguan? Jawabannya akan segera kita lihat dalam hitungan hari ya, tinggal 2 hari ke depan, yakni rapat pleno untuk menunjuk siapa yang menjadi pejabat atau menjadi PLT dari Ketua Umum PBNU yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan sampai 10 Desember 2025 di Jakarta. Dan dari situ nanti kita akan tahu NU itu memilih rekonsiliasi atau justru memilih eskalasi. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.